Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C. Saya akan melakukan performance test, yaitu akuntansi perusahaan manufaktur. Sifat perusahaan manufaktur. Perusahaan pengolahan atau manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Klasifikasi persediaan pada perusahaan pengolahan yaitu 1. Persediaan bahan baku, 2. Persediaan barang dalam proses, 3. Persediaan barang jadi. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktivitas lancar di neraca dan harga pokok penjualan di laporan rugi laba. Neraca. Berikut perbandingan neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang neraca sebagian 31 Desember 2005, aktiva lancar, kas 1000, piutang bersih 13.000, persediaan barang dagangan 9.000, sewa dibayar di muka 2.900, totalnya 25.900. Sedangkan perusahaan manufaktur neraca sebagian 31 Desember 2005, aktiva lancar, kas 1.200, piutang atau bersih 4.000, persediaan barang jadi 15.000, barang dalam proses 18.000, bahan baku 9.000, sewa dibayar di muka 42.000 dikurang 1.600, hasilnya 48.800. Laporan rugi laba. Perbandingan bagian harga pokok penjualan di laporan rugi laba antar perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yaitu sebagai berikut. Perusahaan dagang laporan rugi laba sebagian pada periode tahun 2005, harga pokok penjualan persediaan barang dagangan 1 Januari seharga 10.000, pembelian bersih 99.250 perak ditambah jadi 1.900 250 perak. Persediaan barang dagangan 31 Desember yaitu 9.000 dikurang jadi harga penjualan 100.250 perak. Untuk perusahaan manufaktur, laporan rugi laba sebagian periode tahun 2005, harga pokok penjualan persediaan barang jadi 1 Januari 12.000, lalu ditambah harga pokok produksi yang dilihat dari schedule yaitu 688.000, barang tersedia untuk dijual yaitu 700.000, kemudian dikurang persediaan barang jadi 31 Desember sebesar 15.000, harga pokok penjualannya jadi 685.000. Harga pokok produksi. Biaya produksi atau harga produksi atau cost of goods manufactured merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Biaya-biaya tersebut terdiri dari 1. Biaya bahan baku disebut dengan BBB, biaya tenaga kerja langsung disingkat jadi BTKL, dan biaya overhead pabrik yang disingkat yaitu BOP. Kemudian perencanaan pembelian bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga perolehan atau harga pokok seluruh substansi atau materi pokok yang terdapat pada barang jadi. Bahan baku merupakan bagian barang jadi yang dapat ditelusur keberadaannya.
Bahan baku pada sebuah pabrik dapat berasal dari barang menjadi pabrik yang lain. Perhitungan dan pencatatan biaya bahan baku persediaan 1 Januari ditambah pembelian, kemudian tersedia dipakai, lalu dikurangi persediaan 31 Desember, hasilnya sama dengan bahan baku dipakai. Upah langsung, upah tak langsung, dan pencatatannya. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin. Tenaga kerja langsung memperoleh kontraprestasi yang dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung adalah semua kontraprestasi yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik atau BOP dan pencatatannya. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses pengolahan, yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik antara lain: 1. Biaya tenaga kerja tidak langsung seperti upah pengawas, mandor, mekanik, bagian reparasi, dan lain-lain. Lalu biaya bahan penolong, yaitu macam-macam bahan yang digunakan dalam proses pengolahan, tetapi kuantitasnya sangat kecil dan tidak dapat ditelusur keberadaannya pada barang jadi. Lalu biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Berdasarkan suatu taksiran dengan menggunakan tarif overhead yang ditetapkan di muka, tarif overhead yang ditetapkan di muka didasarkan pada hubungan antara taksiran biaya overhead setahun yang diharapkan yang dinyatakan dalam suatu basis aktivitas tertentu. Perusahaan bisa menyatakan aktivitas dalam bentuk 1. Biaya tenaga kerja langsung, 2. Jam kerja langsung, 3. Jam kerja mesin, 4. Dasar lain yang dipandang tepat untuk membebankan biaya overhead ke pemesanan tertentu. Rumus tarif overhead pabrik. Tarif overhead yang ditetapkan di muka sama dengan taksiran biaya overhead setahun dibagi aktivitas operasi setahun yang diharapkan. Perhitungan dan pencatatan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Persediaan barang dalam proses 1 Januari ditambah bahan baku, kemudian persediaan 1 Januari ditambah pembelian tersedia dipakai, dikurangi persediaan 31 Desember, lalu bahan baku dipakai, kemudian biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik, kemudian tenaga kerja tidak langsung, listrik dan air, bahan habis pakai pabrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin, total biaya overhead pabrik, total biaya produksi tahun ini, total biaya barang dalam proses dikurangi persediaan barang dalam proses 31 Desember sama dengan harga pokok produksi. Jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur. Jurnal penutup. Jurnal penutup untuk perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang. Dalam perusahaan manufaktur, rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang akan dilaporkan di skedul harga pokok produksi. Saldo rekening ini kemudian ditransfer ke rekening ikhtisar, rugi, dan laba. Praktika mencatat transaksi perusahaan manufaktur dan posting ke buku besar. Soal kasus neraca lajur perusahaan manufaktur. Data keuangan untuk neraca saldo per 31 Desember 2010 PT BSI adalah sebagai berikut. Kasnya 100.000, persediaan bahan baku 120.000, persediaan barang dalam proses 80.000, persediaan barang jadi 200.000, persediaan asuransi 48.000,
mesin pabrik 1 juta, perabot kantor 200.000, pembelian bahan baku 1.500.000, biaya BTKL 1.500.000, BTKTL 1 juta, pemakaian bahan penolong 100.000, biaya sewa gedung 400.000, BOP lain-lain 100.000, biaya administrasi kantor 200.000, kemudian akumulasi penyusutan mesin pabrik 100.000, akumulasi penyusutan perabot kantor 40.000, modal saham 1 juta, laba ditahan 300.000, penjualan 4 juta, jumlahnya 5.448.000. Data untuk AJP adalah sebagai berikut. AJP ayat jurnal perusahaan 1. Force code asuransi untuk mesin pabrik selama 2 tahun, asuransi sampai dengan 31 Desember 2011 dan biaya per 1 Januari 2010. Biaya tenaga kerja tidak langsung yang belum dibayarkan sebanyak 40.000, sewa gedung untuk beban pabrik sebanyak 80% dan beban kantor 20%. 4. Mesin pabrik disusutkan 10% per tahun dan perabot 5%. Masing-masing harga perlahan dianggap tidak memiliki nilai residu. Persediaan bahan baku 31 Desember 2010 senilai 50.000, persediaan barang dalam proses 60.000, persediaan barang jadi 100.000. Dari data di atas, buatlah worksheet atau neraca jalur harga pokok produksi, harga pokok penjualan, laporan rugi laba periode tahun 2010, laporan neraca per 31 Desember, laporan laba ditahan per 31 Desember. Penyusunan neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Neraca lajur perusahaan manufaktur neraca lajur sebagian periode tahun 2005. Nama rekening NSSD, harga produksi, laporan rugi, neraca, persediaan barang jadi debit 12.000, persediaan barang dalam proses 10.000 di NSSD, terus di harga pokok produksi 10.000, kredit 18.000, lalu di neraca 18.000. Persediaan bahan baku di NSD debit 5.000, di harga pokok produksi 5.000, di kredit 9.000, di neraca debit 9.000. Pembelian bahan baku debit 100.000, harga pokok produksi di debit 100.000. Biaya tenaga kerja langsung NSSD debit 200.000, harga pokok produksi 200.000 di debit. Biaya tenaga kerja tak langsung di NSD debit 50.000, harga pokok produksi 50.000 di debit. Lalu biaya listrik dan air di debit sama-sama 140.000 untuk NSSD dan harga pokok produksi. Biaya habis pakai, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya pemasaran sama-sama di debit. Lalu penjualan di NSD melalui kredit 1.500.000, laporan rugi laba 1 juta, di kredit 1.500.000. Jumlahnya di harga pokok produksi untuk di debit 715.000, di kredit 27.000, harga pokok produksi 688.000. Jurnal penutup Desember 31, harga pokok produksi yaitu 715.000. Kemudian persediaan barang dalam proses untuk menutup
persediaan bahan baku, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 200.000, biaya tenaga kerja tak langsung 50.000, biaya listrik 140.000, biaya bahan habis pakai 30.000, biaya penyusutan gedung pabrik 120.000, biaya penyusutan mesin 60.000. Untuk menutup rekening persediaan bahan baku awal, barang dalam proses awal, dan rekening biaya produksi. Biaya persediaan barang dalam proses 18.000, persediaan bahan baku 9.000, harga pokok produksi 27.000. Untuk mencatat persediaan akhir barang dalam proses dan bahan baku. Persediaan barang jadi 15.000, penjualan 100.500.000. Iksisar rugi laba 1.515.000. Iksisar rugi laba 700.000, persediaan barang jadi 12.000, harga pokok produksi 688.000. Untuk menutup rekening persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Iksisar rugi laba 40.000, biaya pemasaran 40.000. Untuk menutup biaya pemasaran. Laporan keuangan PT Singgalang. Laporan harga pokok produksi per 31 Desember 1992. Bahan langsung persediaan bahan baku 31 Desember 60.000, pembelian bahan baku 313.000. Bahan baku tersedia digunakan 373.000. Persediaan bahan baku 31 Desember 1992 78.000. Pemakaian bahan langsungnya 295.000. Tenaga kerja langsung 250.000. Biaya FOH 570.000. Jumlah biaya produksi 1.115.000. Barang dalam proses 8.000. Jumlah barang dalam proses 1.123.000. Barang dalam proses 31 Desember 1992 9.000. Harga pokok produksi 1.114.000. Laporan keuangan PT Singgalang per 31 Desember 1992. Penjualan 1.630.000. Harga pokok penjualan persediaan barang jadi 31 Desember 1991 15.000. Harga pokok produksinya 1.114.000. Barang tersedia dijual 1.129.000. Persediaan barang jadi 31 Desember 1992 12.500. Harga pokok penjualan 1.116.000. Laba kotornya 513.000. Kemudian biaya operasi, biaya atensi 65.000, kerugian piutang 28.000, depresi peralatan kantor 37.000, biaya asuransi 55.000, biaya bunga 25.000, biaya gaji 150.000. Jumlah biaya operasi 360.000, laba sebelum pajak 133.500, pajak penghasilan 43.400, laba bersih 60.100. PT Singgalang daftar biaya overhead pabrik per 31 Desember 1992. Amortisi hak paten 16.000, depresi mesin pabrik 78.000, depresi gedung pabrik 133.000, asuransi pabrik 62.000, pelengkapan pabrik 115.000, reparasi dan pembelian mesin 31.000, pengawasan produksi 74.000, biaya pelengkapan pabrik 21.000, PBB pabrik 14.000, tenaga kerja tak langsung 26.000, jumlah biaya operasional pabrik yaitu 570.000. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.